Bayangkan, jika hari ini Indonesia bukan negara Pancasila, tapi negara komunis. Tanpa pemilu, tanpa kebebasan berpendapat, tanpa suara rakyat. Hanya satu suara, suara partai. Itu bukan fiksi, itu hampir terjadi. Awal 1960-an, Indonesia adalah ladang subur bagi ideologi kiri. Partai Komunis Indonesia (PKI) tumbuh besar, bukan hanya besar, tapi jadi partai komunis terbesar di dunia setelah Tiongkok dan Uni Soviet. Lebih dari 3 juta anggota resmi, ditambah jutaan simpatisan di organisasi seperti Gerwani Perempuan, BTI Petani, SOBSI, Buruh, Pemuda, Rakyat. Dan yang lebih mengejutkan, mereka punya akses langsung ke istana. Tokohnya, D.N. Aidit, dekat sekali dengan Presiden Soekarno. Siapakah D.N. Aidit? D.N. Aidit adalah figur kunci dalam sejarah politik Indonesia era 1950 sampai 1960-an. Ia berhasil mengubah PKI menjadi kekuatan massa besar dan ideologis di Indonesia. Namun, keterlibatannya dalam peristiwa G30S benar atau tidak? Dan berakhirnya, karier politiknya secara tragis menggambarkan salah satu bab tersulit dalam sejarah nasional. Soekarno mencoba menyatukan 3 kekuatan utama bangsa, nasionalis, agama komunis, dalam satu ideologi, Nasakom. Tapi strategi ini ibarat menyatukan api, bensin, dan bom waktu. PKI makin kuat, masuk ke kampus, organisasi massa, hingga pemerintahan. Banyak jenderal dan ulama mulai resah. Indonesia, kata mereka, sedang berjalan menuju negara komunis. PKI mengusulkan pembentukan angkatan kelima, petani dan buruh, yang dipersenjatai seperti militer. Tujuannya, menghadapi imperialisme barat. Tapi militer melihat ini sebagai ancaman langsung. PKI ingin punya tentara sendiri, pikir mereka. Dan disinilah bara api konflik mulai menyala. Tanggal 30 September tahun 1965, malam yang mengubah sejarah Indonesia selamanya. 6 jenderal TNI diculik, dibunuh, mayat mereka dibuang ke sebuah sumur di lubang buaya. Kelompok pelaku menyebut diri mereka Gerakan 30 September. Mereka mengklaim menggagalkan kudeta oleh Dewan Jenderal. Tapi esok paginya, Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih komando dan menuduh PKI lah dalangnya. Setelah itu, Indonesia terbakar. Orang-orang yang dituduh simpatisan PKI ditangkap, dibunuh, dibakar, dihilangkan. Tidak ada pengadilan. Tidak ada ampun. Semua dianggap musuh negara. Sejarawan memperkirakan 500.000 hingga 1 juta jiwa tewas dalam waktu kurang dari setahun. Desa-desa di Jawa, Bali, Kalimantan, hingga Sulawesi berlumuran darah. Belasan tahun kemudian, dokumensia dibuka ke publik. Terungkap bahwa Amerika dan Inggris diam-diam membantu militer Indonesia. Mereka takut Indonesia jatuh ke tangan komunisme, seperti Vietnam atau Korea Utara. Mereka bantu dengan dana, senjata, bahkan daftar nama kader PKI. Tapi, bagaimana jika PKI menang? Bagaimana jika G30S berhasil? Mungkin hari ini Indonesia adalah negara tanpa pemilu, tanpa multipartai, tanpa media bebas, tanpa agama dominan, tanpa Pancasila. Mungkin kamu bahkan takkan pernah tahu cerita ini, karena semua telah disensor. Sejarah bukan sekadar apa yang tertulis di buku sekolah, tapi juga yang pernah disembunyikan. Di tahun 1965, Indonesia berdiri di persimpangan jalan, dan kita memilih untuk tidak menjadi negara komunis. Tapi, apa yang kita bayar untuk pilihan itu? Dan siapa yang tak pernah punya kesempatan untuk bicara?
Jangan lupakan sejarah, meski ia penuh luka. Like dan subscribe kalau kamu ingin tahu lebih banyak fakta sejarah tersembunyi yang tak pernah kamu dengar di sekolah. Tahukah kamu,